Coba lur bayangkan semua data penting di komputer kita, mulai dari foto, dokumen, bahkan file penting. Tiba-tiba gak bisa dibuka sama sekali. Lalu muncul pesan yang bilang, kalau mau data-data kita balik lagi, ya bayar sekian dolar dalam bentuk kripto. Yo, what's up lur? Seperti biasa ya, kita akan ngebahas lagi isu dan para pelaku kriminal dunia maya. Nah, di awal video tadi sempat saya katakan ya, bagaimana jadinya nih kalau semua data di komputer kita tiba-tiba nggak bisa diakses dan muncul sebuah pesan yang meminta tebusan sebagai kunci untuk membuka data tersebut lur. Nah, inilah yang biasanya disebut sebagai serangan ransomware, sebuah program jahat yang biasa digunakan oleh para peretas ya untuk mengunci data kita dan meminta sejumlah tebusan supaya bisa dibuka lagi. Tapi selain itu loh, ada yang lebih menyeramkan lagi nih. Jadi di tahun 2017 muncul sebuah ransomware bernama NotPetya. Ya, awalnya terlihat seperti ransomware biasa aja, mengunci data dan meminta sejumlah tebusan. Tapi ternyata itu bukan soal uang lagi lur, ini soal menghancurkan. Dan target utamanya saat itu adalah Ukraina lur. Nah, lebih ngeri lagi nih, bukan cuma negara itu aja ya yang terkena dampaknya, melainkan seluruh dunia juga ikut kacau. Bahkan bisa dibilang serangan ransomware NotPetya ini ya sebagai kiamat digital lah. Bagaimana tidak lur, NotPetya ini diprogram bukan cuma buat ngunci data aja, melainkan merusak total sistem komputer targetnya dan bikin data mustahil untuk dipulihkan nih. Bahkan kalau tebusannya sudah dibayar, ya datanya tetap nggak bisa balik lagi. Dengan kata lain, ini lebih mirip serangan sabotase digital ya daripada sekedar pencurian biasa. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut ya tentang siapa pelaku serangan ini, bagaimana kronologinya, serta dampak dan kerugian apa saja nih yang dialami oleh korban serangan NotPetya ini. Seperti biasa lur ya, bantu channel ini supaya makin berkembang lagi dan menjadi satu-satunya channel terbesar sekampung data guru. Jadi yang belum subscribe langsung like, share, dan subscribe dulu lur. Jadi ini dimulai pada tengah malam lur, di sebuah kantor besar yang berlokasi di Ukraina ya, yang mana sebuah komputer telah menyala secara misterius. Tidak ada yang tahu ya siapa yang sudah menyalakannya. Namun yang jelas beberapa detik selanjutnya muncul sebuah file kosong di desktop dengan nama vervis.dev. File itu kemudian dipindahkan ke folder Windows dan tiba-tiba saja komputer mati dengan sendirinya. Tidak ada yang curiga ya, dan tidak ada yang tahu nih bahwa komputer itu sudah terinfeksi sebuah malware yang sangat berbahaya. Tapi alih-alih menampilkan layar biasa lur, komputer itu malah menunjukkan pesan yang meminta tebusan berupa Bitcoin sebesar 300 dolar. Nah, pesan tersebut lur berlaku untuk setiap komputer yang terinfeksi ya. Tentu saja kejadian pagi itu membuat semua orang di kantor terkejut dan bingung, khususnya para staf teknisi. Mereka juga sama sekali nih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ya, saat itu pihak perusahaan akhirnya memutuskan untuk mencoba membayar tebusan tersebut lur, sesuai perintah di komputer dan berharap masalahnya bisa selesai. Namun setelah membayar ternyata tidak ada yang berubah, semua komputer tetap terkunci. Begitu juga data mereka ya, tidak bisa diakses sama sekali. Ya bagaimana tidak lur, mereka sudah membayar sesuai perintah di komputer. Tetapi ya masalahnya tetap tidak teratasi. Akibatnya pihak perusahaan akhirnya memutuskan untuk memulangkan para pegawainya pada hari itu. Nah, saat para karyawan dalam perjalanan ke rumahnya nih, mereka mulai menyadari ya bahwa masalah ini tidak hanya terjadi di perusahaannya saja. Mereka pergi ke pom bensin tapi tidak bisa membeli bahan bakar nih karena sistem pembayaran tidak berfungsi. Mereka naik transportasi umum tapi tidak bisa membeli tiket. Semua ATM juga tidak berfungsi loh. Nah, rumah sakit tidak bisa mengakses data pasiennya. Perusahaan-perusahaan besar berhenti beroperasi dan layanan publik seperti pos dan utilitas pun terhenti loh. Ini sudah seperti kiamat digital. Hampir seluruh sistem digital Ukraina berhenti bekerja ya dalam beberapa saat. Bahkan dalam hitungan jam saja, sebagian besar perekonomian di seluruh negeri terhenti loh. Ya, hampir setiap perusahaan, lembaga, dan layanan lainnya mengalami kebangkrutan. Kemudian hal itu menyebar ke luar perbatasan ya.
pengiriman internasional, obat-obatan, perusahaan bahan bakar, apapun yang berkantor pusat di Ukraina, semuanya mengalami hal yang sama. Ups, file Anda telah dienkripsi. Lebih gila lagi, dampak dari serangan ini tidak hanya berhenti di Ukraina saja, Lur, melainkan menyebar ke banyak negara. Yang mana perusahaan-perusahaan besar di luar Ukraina juga terkena dampaknya, termasuk perusahaan pengiriman internasional, perusahaan farmasi, dan perusahaan energi. Ya, semua komputer mereka terinfeksi dan data mereka terenkripsi. Ya, bisa dikatakan Lur, serangan ini membuat banyak sektor penting di dunia akhirnya terhenti. Nah, sebenarnya apa Lur yang terjadi dan bagaimana nih para pakar cyber khususnya pemerintah Ukraina mengatasi serangan ini? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yo. Sebenarnya serangan cyber yang terjadi pada tahun 2017 itu terhadap infrastruktur Ukraina bukanlah hal yang baru ya. 2 tahun sebelumnya negara tersebut juga pernah nih mengalaminya, di mana jaringan listrik dan beberapa wilayah padam karena serangan cyber juga. Nah, saat itu banyak yang mengira ini cuma kebetulan aja. Namun setahun kemudian, tepatnya pada tahun 2016, serangan yang sama terulang Lur, memutus aliran listrik ke ibu kota di Kiev. Nah, kedua serangan itu berbeda ya dari aktivitas kriminal dunia maya pada umumnya, yang mana serangan itu dilakukan oleh orang-orang yang mengetahui infrastruktur dan cara kerja internal jaringan listrik Ukraina loh. Ya, di sini Lur, para peretas berhasil nih mengeksploitasi beberapa kerentanan tingkat atas dan menggunakan perangkat lunak yang sangat kuat ya, hingga bisa menyebabkan kerusakan fisik pada infrastruktur penting tersebut Lur. Ya, siapapun yang melihat sekilas nih tentang kode yang digunakan oleh para peretas tidak akan ragu lagi ya, kalau itu adalah operasi yang hanya mampu nih dilakukan oleh kelompok hacker yang didukung langsung oleh negara atau biasanya disebut dengan grup hacker EVT ya. Dan rasanya tidak salah ya jika kita menyebut Rusia adalah pelakunya. Memang sejak 2014 hubungan Ukraina dan Rusia ini ya bisa dikatakan kurang baik Lur. Meskipun perjanjian gencatan senjata sempat ditandatangani ya dan perang panas di Ukraina Timur mereda, namun itu sepertinya hanya awal dari perang baru, ya, perang digital. Apalagi orang-orang di Ukraina dan Rusia menjalani sebagian besar hidup mereka ya secara daring Lur. Infrastruktur kedua negara tersebut juga saling terhubung erat. Jelas ini adalah sesuatu yang ingin mereka manfaatkan. Tapi tampaknya di sini Rusia memiliki banyak pengalaman ya dalam melakukan operasi cyber. Contohnya saja pada tahun 2007 mereka pernah nih menyerang Estonia dalam upaya pertama di dunia untuk membuat seluruh negara menjadi kacau dengan serangan DOS. Nah, kemudian pada tahun 2008 Rusia juga mengulangi taktik yang sama ya selama invasi ke Georgia, yaitu membantu pasukannya dengan serangan digital juga. Nah, taktik spionase dan sabotase sepertinya menjadi bagian penting nih bagi militer Rusia. Terbukti ya Lur, mereka ini ya memiliki Direktorat Utama Staf Umum nih Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, sebuah badan yang dikenal sebagai GRU. Ya, meskipun Lur sebenarnya setelah pembubaran Uni Soviet, GRU adalah organisasi yang relatif tidak dikenal ya, tetapi sangat kuat. Ya, akarnya sudah ada hampir seabad lah, dan reputasinya adalah kekejaman yang tak terhitung jumlahnya. Namun pada awal tahun 2010 hari, ya hampir tidak ada yang tersisa nih. Direktorat tersebut kekurangan dana dan staf. Banyak yang melihatnya ya hanya sebagai kegagalan. Namun sesuatu yang aneh terjadi Lur setelah pecahnya perang pertama di Ukraina Timur. GRU seolah kembali nih menemukan jalannya. Mereka mengambil bagian penting dari serangan cyber terhadap Ukraina. Ya, bahkan hal itu didukung ya oleh masuknya personel baru. GRU mulai menarik para peretas paling berbakat nih di Rusia, baik dari lulusan universitas terkemuka hingga penjahat dunia maya yang terkenal. Ya, para hacker ini membawa pendekatan tersendiri nih terhadap operasi agensi tersebut. Mereka tidak takut ya untuk mengambil inisiatif, berimprovisasi dan bahkan menggunakan bakat pribadi ke dalam pekerjaan mereka. Namun pasca serangan terhadap jaringan listrik Ukraina yang terjadi pada tahun 2015 dan 2016, para pakar cyber berhasil nih menemukan jejak mereka dan menyebut kelompok peretas ini dengan sebutan Sandwall. Ya, pada periode ini Sandwall memang melakukan cukup banyak serangan ya hingga dapat dikenali.
mulai dari peralatan mereka yang digunakan, jam operasi, baris kode yang nyaris tak terlihat. Ini berhasil ditemukan Lur. Ya contohnya saja ya, serangan yang mereka lakukan pada tanggal 20 Juni 2017 yang kita bahas di awal tadi ya. Nah, pemilihan tanggal ini Lur sepertinya mulai ditebak. Itu adalah malam sebelum hari libur nasional di Ukraina. Yang mana serangan mereka ini akan lebih sulit diatasi nih karena ya target kekurangan staf ya. Di sisi lain, beberapa peneliti berpendapat mungkin ada motif lain juga nih untuk meluncurkan NotPetya pada hari itu. Apalagi jika mengingat dari sifat internet Lur, ini pasti membuat serangan terhadap satu negara menjadi jauh lebih sulit. Ya, negara-negara juga kan saling terhubung ya, banyak lembaga dan perusahaan bahkan tidak menghosting situs website mereka sendiri secara sembarangan. Namun di satu sisi, kelompok Sandworm ini menemukan cara yang sangat cerdas ya untuk mengatasi masalah ini. Nah, perangkat lunak ini menyusup ke Macdoc, sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses perpajakan di Ukraina. Tentu, Macdoc ini adalah perangkat lunak yang terkait dengan seluruh perekonomian Ukraina loh. Yang mana setiap perusahaan yang membayar pajak di Ukraina harus menjalankan Macdoc dan setidaknya ada satu komputer yang menginstal aplikasi ini loh. Nah oleh karena itu setidaknya ada satu komputer yang dapat terhubung nih ke setiap perusahaan di seluruh Ukraina. Nah mungkin di sini ya para peretas sudah menyusup ke Macdoc jauh sebelum serangan mereka diluncurkan menggunakan pesan phishing sederhana dengan malware yang terlampir. Nah, barulah setelah berhasil mengelabui karyawan perusahaan, para peretas ini menyelinap masuk dan membuat backdoor yang kuat di dalam sistem Macdoc ini. Yang mana dengan menggunakan backdoor khusus ini Lur, para peretas akhirnya memiliki akses ke setiap pembaruan yang dikeluarkan oleh si Macdoc ini ya, dan setiap komputer tempat perangkat lunak ini diinstal. Ya puncaknya mungkin pada tanggal 27 Juni 2017 saat Macdoc ini melakukan pembaruan yang mana ketika pembaruan itu diunduh ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya loh. Itu adalah malware dengan potensi ganas ya yang sangat besar yaitu NotPetya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh nih bagaimana malware ini bekerja, buat ketua semua yang belum subscribe jangan lupa like, share, dan subscribe dulu. Menurut beberapa pakar cyber, NotPetya ini adalah jenis malware yang berbahaya ya. Itu adalah worm atau cacing komputer. Ya tujuannya adalah untuk bereplikasi atau menggandakan diri. Ia mencoba melakukannya dengan melompat ke setiap komputer yang terhubung ke titik infeksi awali melalui jaringan lokal area network atau LAN. Ya meskipun sebagian besar sistem direkayasa untuk mencegah penyebaran tersebut, namun di sini para peretas menggunakan alat yang dikenal sebagai Mimikatz, sebuah aplikasi open source yang memungkinkan si penggunanya untuk memanipulasi kredensial akun dalam sistem Windows. Nah alat ini Lur dibuat oleh Benjamin Delpy, seorang insinyur terkenal yang ingin menunjukkan nih bahwa Windows ini memiliki masalah besar. Ya menurutnya semua mesin Windows menyimpan kata sandi mereka dengan cara yang tidak aman nih. Tapi di sini pihak Microsoft tidak melakukan apapun ya untuk memperbaikinya. Tidak ada yang berubah. Bahkan setelah Delpy ini menerbitkan bukti konsepnya untuk dilihat semua orang nih. Ya Microsoft mengabaikannya begitu saja. Tetapi tidak dengan para pejahat dunia maya. Nah dengan menggunakan Mimikatz ini Lur, NotPetya dapat masuk nih ke komputer manapun di jaringan dan mendapatkan akses administrator ke sana. Nah menariknya jika cara itu tidak berhasil, Sandworm Group ini menggunakan dua eksploitasi lainnya ya, yaitu Internal Blue dan Internal Romance. Nah keduanya dikembangkan oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat ya, sebagai senjata cyber yang sangat canggih. Nah kedua alat ini sebenarnya direbut ya dari tangan NSA oleh kelompok peretas misterius nih yang dikenal sebagai Shadow Blockers. Nah ini pernah kita bahas ya Lur, kalau ketua pengen lebih detail nih tentang kelompok hacker Shadow Blocker dan kenapa grup hacker Rusia bisa memiliki alat sepenting itu, boleh ya tonton juga video yang satu ini nih.
Nah, katanya sih lur, internal blue dan internal romance ini memungkinkan malware NotPetya ini menjangkau lebih banyak komputer nih daripada menggunakan Mimikatz. Ya bisa dikatakan lur, berkat kombinasi ini, satu perangkat komputer yang memiliki aplikasi Macdoc sudah cukup nih untuk menyebarkan NotPetya ke seluruh jaringan. Nah, begitu masuk, Wong atau baris kode tersebut akan menunggu selama 1 jam, menyelidiki dan mencoba menemukan lebih banyak cara nih untuk menyebar. Pada saat yang sama juga, ia akan menjalankan tugas lain ya, yaitu mengenkripsi komputer si target. Nah, yang mana setiap berkas di komputer akan menjadi sasaran algoritma sederhana ya, dan mengambil alih sistem tersebut. Nah, puncaknya komputer target tidak bisa dibaca, tidak bisa digunakan dan kehilangan semua data di dalamnya. Sekali lagi ya, cuma butuh 1 jam loh untuk melakukan semua itu. Bahkan untuk hard drive yang paling berantakan sekalipun. Nah, masalah tidak sampai di situ aja sebenarnya. Setelah enkripsi selesai, perangkat akan melakukan booting ulang nih. Nah, kemudian Kwong akan menampilkan pesan yang mengatakan bahwa sistem dan berkas yang rusak sedang diperbaiki. Namun kenyataannya yang dilakukannya adalah sebaliknya ya. Uang tersebut akan memanfaatkan waktu ini nih untuk mengekripsi master boot recon, bagian kode dasar yang memulai komputer dan menjalankan sistem operasinya. Ya, bisa dikatakan lur, tanpa itu Windows tidak dapat diluncurkan. Nah, setelah langkah itu selesai lur, komputer akan melakukan booting ya, dan Wong akan menampilkan pesan perintah untuk mentransfer sejumlah kecil uang ke dompet Bitcoin. Ya, tapi ini juga loh adalah serangkaian penipuan lainnya karena ya sebenarnya tidak ada cara ya untuk mengembalikan semua data komputer yang sudah dienkripsi itu. Tidak peduli seberapa banyak uang yang dibayarkan, ya bisa dikatakan serangan itu bukanlah serangan malware biasa, melainkan sebuah wafer. Sejenis malware khusus yang dirancang untuk menghapus data secara permanen, bukan untuk tujuan mencuri ya atau mengekripsi data semata. Ya sebenarnya para pakar keamanan cyber sudah biasa nih mengenangani hal semacam ini. Polanya juga hampir sama ya dengan Petya, sebuah ransomware populer yang sudah diketahui cara mengatasinya loh. Namun setelah banyak upaya yang gagal untuk menghentikan serangan kali ini, para peneliti di sini menyadari bahwa ini bukanlah Petya loh, melainkan NotPetya. Meskipun keduanya menggunakan kode dasar yang sama, tetapi ada beberapa perubahan yang unik. Makanya para peneliti ini ya memberi nama NotPetya loh. Nah, mungkin salah satu perbedaannya terletak pada internal do dan Mimikatz ya yang digunakan oleh para pertas. Selain itu, NotPetya juga menyebar dengan sendirinya ya. Berbeda dengan Petya yang menggunakan email spam dan si korban harus mengunduhnya terlebih dahulu. Ya, bisa dibilang serangan NotPetya ini adalah bencana digital paling nyata ya. Komputer di seluruh Ukraina merasakannya nih pada tanggal 27 Juni 2017 lalu. Mulai dari perangkat yang mengelola retail, utilitas, keuangan, transportasi, bahkan yang memantau tingkat radiasi di reruntuhan pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl menjadi korbannya loh. Ya memang benar, sebagian besar perangkat industri tidak terkena imbasnya ya, karena tidak menjalankan Windows. Begitupun sebagian besar warga biasa lur, juga tidak terkena serangan ini. Karena jaringan lokal mereka ya tidak ada hubungannya dengan aplikasi Macdoc tadi. Namun tetap saja ya, penyebaran dan infeksi NotPetya ini masih sangat besar. Yang mana menurut perkiraan 10% komputer di Ukraina ini ya terkena serangan NotPetya ini. Begitu juga dengan sejumlah besar perusahaan internasional yang beroperasi di negara tersebut. Banyak dari mereka membayar pajak di sana ya. Jadi mereka ya menggunakan komputer menjalankan Macdoc ini loh. Contohnya anak perusahaan PTX, TNT Express, produsen makanan, Mondelez Internasional, dan ratusan perusahaan internasional besar lainnya terkena imbasnya loh. Nah mungkin perusahaan terbesar yang terinfeksi adalah Maersk, perusahaan Denmark yang bertanggung jawab nih atas hampir 13% dari semua barang yang dikirim ke seluruh dunia. Yang mana dari 76 terminal yang dioperasikan perusahaan tersebut lur, di pelabuhan terbesar di dunia, 17 diantaranya lumpuh. Kapal tidak dapat membongkar kargo mereka, truk tidak dapat memuatnya dan rantai pasokan di seluruh dunia terputus. Ya ini sudah seperti kiamat digital lur yang menyebar ke seluruh dunia. Dan menurut PA, ya ini adalah bencana yang nyata bagi siapapun. Nah jadi gimana nih? Serangan NotPetya ini akhirnya bisa dihentikan loh. Oke langsung aja kita masuk ke pembahasannya.
Di tengah semua kekacauan akibat serangan NotPetya ini lur, ada satu yang aneh. Setiap perusahaan yang hancur karena NotPetya, beberapa komputer secara ajaib nih selamat dari serangan tersebut. Ya bisa dibilang NotPetya sendirilah yang menyelamatkannya. Memang benar, malware ini menghancurkan setiap mesin di jaringan yang sama. Kecuali komputer yang memiliki file bernama popc.dat ya di folder Windows mereka. Nah mungkin file ini adalah tombol pemutus. Namanya ya sederhana, tapi perannya luar biasa lur. Ia bukan antivirus, ia bukan firewall, ia hanya sebuah file kosong. Namun justru file kosong inilah yang menjadi tombol pemutus atau kill switch ya untuk menghentikan NotPetya. Jadi cara kerjanya seperti ini lur, ketika malware NotPetya ini menginfeksi komputer, ia mencari file bernama popc.dat ini. Nah jika tidak ditemukan, ia akan mulai mengenkripsi sistem ya, menghancurkan data dan membuat perangkat tidak bisa digunakan lagi. Tapi jika file popc.dat ini ada loh di komputer, nah NotPetya ini langsung berhenti dan tidak melanjutkan tugasnya. Dan yang paling menarik lor, file ini tidak perlu berisi apapun ya. Cukup buat file kosong bernama popc.dat. Simpan di folder Windows lalu kubah atributnya menjadi read only ya. Maka malware pun akan lumpuh atau tidak melanjutkan perintahnya. Nah penemuan ini lur pertama kali datang dari seorang peneliti bernama Amit Serper ya. Dari perusahaan keamanan cyber Israel Cyberzone. Jadi saat menganalisis kode malware, Amit ini menemukan bahwa NotPetya ini melakukan pengecekan terhadap keberadaan file tertentu. Nah di sini lur, Amit pun bereksperimen. Dia meminta rekan-rekannya membuat file kosong di sistem sini, lalu menjalankan malware NotPetya ini. Ya hasilnya malware tersebut langsung berhenti dan tidak melakukan apa-apa. Nah temuan ini juga didukung nih oleh seorang mahasiswa Ukraina. Kemudian di grup WhatsApp peneliti cyber, seorang rekannya juga menyebut nama file yang sama berhasil nih menghentikan serangan dari NotPetya ini. Memang benar lur, penemuan popc ini menyelamatkan banyak sistem dari infeksi berikutnya. Tapi ya di sini sebagian besar komputer khususnya di Ukraina sudah terinfeksi dan perekonomian di sana juga lumpuh. Mulai dari komputer pemerintah, bank, rumah sakit, supermarket, ya semuanya sudah berhenti bekerja. Orang-orang tidak bisa membayar tagihan mereka, membeli makanan atau bahkan mengakses situs resmi lur. Terlepas semua itu lur, tetap saja ya, temuan tombol pemutus ini adalah pencapaian yang luar biasa. Dan ini mungkin adalah modal berharga nih untuk penyelidikan selanjutnya. Jadi langsung aja ya, kita akan masuk ke pembahasannya. Benarkah kalau Rusia ini adalah dalang dari serangan NotPetya? Bagi para peneliti yang ingin memahami bagaimana serangan itu terjadi, ya pekerjaan sebenarnya baru saja dimulai ya, yaitu adalah investigasi tradisional. Kita tahu ya, NotPetya ini menyebar melalui perangkat lunak akuntansi Ukraina nih bernama Macdoc, di mana para peretas berhasil menyusup ke server Macdoc, menyisipkan pembaruan berbahaya, dan malware NotPetya pun menyebar dari sana loh ke ribuan sistem lain. Nah, untuk itu, para peneliti akhirnya menyelidiki server milik perusahaan pajak tersebut tuh. Tentu saja lor, perusahaan yang berkaitan terkejut ya, hard drive mereka langsung diambil polisi Ukraina, dicabut dari server, dimasukkan ke kantong plastik dan diserahkan ke penyelidik. Nah ini bukan salinan ya, ini hard drive asli nih, langsung dari sumber infeksi. Ya setelah dilakukan penyelidikan mulai dari log dan sisa malware, para peneliti akhirnya berhasil nih menyusun urutan kejadian. Nah, serangan NotPetya ini menyebar dengan kombinasi teknik berbahaya. Sekali lagi lur, para peretas menggunakan sebuah alat eksploitasi ya bocor ya dari badan NSA, yaitu internal blue dan alat pencuri kredensial akun yaitu Mimikatz ya, dan pembaruan Macdoc yang sebelumnya sudah disusupi. Nah, di sini semua jejak mengarah ke kelompok peretas elit Rusia ya, yaitu Senwol. Nah, bagian dari militer intelijen Rusia yaitu GRU. Namun yang membingungkan para peneliti saat itu lur, beberapa komputer di Ukraina ini sudah memiliki file bernama popc ya, bahkan sebelum file tersebut diketahui publik nih sebagai tombol pemutus. Nah yang mana ini membuat kantor-kantor tertentu di Ukraina terlindungi lur. Nah mengapa ini bisa terjadi? Kemungkinannya ada dua ya, file itu sengaja ditanam sebagai tombol darurat jika malware keluar dari kendali.
Nah, kedua, itu bisa saja bagian dari strategi untuk melindungi sistem penting nih yang sebelumnya sudah disusupi agar peretas tetap bisa mengaksesnya nanti lur. Nah, namun teori ini dibantah nih dengan fakta bahwa Gazprom, sebuah perusahaan energi besar asal Rusia, ternyata juga ikut terinfeksi. Nah, hal ini juga seolah membantah kalau Rusia terlibat. Tapi ya sekali lagi ya, kebenaran tentang negara mana yang melakukannya belum bisa dibuktikan 100% nih. Nah, kemungkinan lain, NotPetya ini ya tidak sepenuhnya bisa dikendalikan bahkan oleh penciptanya sendiri. Ada lagi teori dari jurnalis keamanan cyber ya, Andy Greenberg. Dia mengajukan teori yang diperkuat banyak peneliti nih. Ya, kalau NotPetya ini bukan hanya malware penghancur, ia juga berfungsi sebagai alat untuk menghapus jejak operasi spionase sebelumnya. Sederhananya, seorang peretas mungkin saja telah masuk ke jaringan sensitif ya, mengumpulkan data rahasia, tapi sebelum pergi, ia ingin menghilangkan jejaknya. Dan caranya ya, kirimkan malware seperti NotPetya yang akan menghapus semua bukti dan menghancurkan sistem. Nah, terkecuali beberapa komputer yang dianggap sebagai kunci, dia akan memberi file proxy itu ya agar tetap utuh dan bisa diakses kembali. Namun terlepas teori mana nih yang benar ya lor, serangan NotPetya tetap menunjukkan betapa rapuhnya dunia digital. Bahkan negara besar seperti Amerika Serikat pun juga kesulitan nih untuk menangani para pelaku kejahatan dunia maya. Ya apalagi kita tahu ya, yang menyelamatkan dunia saat serangan NotPetya ini bukan dari izin pemerintah dan bukan juga militer loh, melainkan sekelompok peneliti cyber yang kebetulan penasaran nih dan punya waktu luang. Contohnya Marcus Hassinur menyelamatkan dunia dari WannaCry dan Amit Server yang menemukan tombol pemutus NotPetya. Keduanya ya bekerja bukan dari ruang kendali lur, tapi dari ruang tamu dan kamar tidur mereka. Begitupun dengan file Parsi ya, bukan alat canggih, ia bukan software mahal, tapi dalam satu momen ia menjadi perisai digital nih yang menyelamatkan ribuan komputer. Dan di sini NotPetya menunjukkan bahwa satu serangan saja bisa menjatuhkan sebuah negara. Ya inti video ini lor, sebesar apapun impianmu, sesusah apapun meraihnya, dan sekecil apapun kemungkinannya kamu hanya perlu langkah kecil untuk memulainya.